Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat ini saya ingin menyampaikan materi PAI kelas 12 di bab yang kedua, yaitu indahnya kehidupan bermakna, yaitu hakikat iman, Islam, dan ihsan. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya di pembelajaran bab ini. Kita lihat nanti kita dalam pembelajaran nanti kita akan memakai model discovery learning. Nanti tujuan yang diharapkan yang pertama nanti bisa menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang kedua, bisa mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya yang ketiga, bisa mengklasifikasi makna iman, Islam, dan ihsan. Tujuan yang keempat, bisa menganalisis keutamaan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang kelima, mendemonstrasikan contoh perilaku iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang terakhir, menganalisis karakter dalam mencapai ihsan yang kamil. Itu nanti tujuan yang ingin kita capai nantinya di pembelajaran saat ini. Materi yang pertama kita membahas tentang iman, yaitu mengenal iman. Iman itu apa toh? Seperti apa? Akan kita bahas kali ini. Pertama, kita bahas pengertian iman. Pengertian iman secara bahasa. Iman yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya membenarkan atau mempercayai. Kemudian untuk iman secara istilah yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini Imam Syafi'i dalam kitab beliau menyampaikan iman yaitu suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan lain. Hingga tujuan keimanan adalah penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata antar manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, dan hari terjadinya kiamat, serta qada dan qadarnya. Ini iman. Artinya kita ringkas, iman ini yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan yang berkaitan dengan semua rukun iman. Selanjutnya, apa saja pilar-pilar iman? Kita lihat, kita bahas tadi ada yang berkaitan dengan rukun iman. Apa saja toh? Lihat. Yang pertama itu iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikatnya Allah. Selanjutnya yang ketiga iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Kemudian yang keempat iman kepada Rasulnya Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah ini pilar iman ada 6 ini. Semuanya harus kita pahami. Karena imannya nanti bisa sempurna ketika keenam-enamnya
ini kita pahami semuanya dan kita resapi dan kita laksanakan. Selanjutnya, iman itu bertingkat. Ada tingkatan keimanan. Ada ilmu yakin. Dalam pemaknaan bahasa, ilmu yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu. Sesuatu yang ada dengan syarat adanya bukti. Diperuntukkan bagi mereka yang cenderung rasional. Ilmu yakin. Kedua ada ainul yakin. Ainul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada pengamatan sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan. Ainul yakin diperuntukkan bagi para ilmuwan. Sementara yang ketiga yaitu hakul yakin. Hakul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada yang hak atau kebenaran. Sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan. Hakul yakin hanya bagi orang yang makrifat. Ini tingkatannya ada 3, yaitu yang rasional itu ilmu yakin, yang ilmuwan ainul yakin, yang sudah mencapai makrifat itu hakul yakin. Inilah tingkatan-tingkatan keimanan. Selanjutnya kita lihat iman dan amal soleh. Apa hubungannya? Seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata dengan cara sempurna. Islam adalah amal-amalan nyata sebagai buah dari keimanan seseorang. Jadi manifestasinya itu Islam. Keimanan tidak terpisah dari amal karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Jadi ketika seseorang keimanannya baik, bagus, bisa sempurna, dan nantinya pasti akan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ini sesuai Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karena dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Ini ya, iman dan amal soleh akan saling berhubungan. Sesuai surat Al-Anfal ayat 2-4. Selanjutnya, iman memiliki 3 sifat. Nah, 3 sifat iman. Yang pertama, sifatnya bersifat abstrak. Artinya, tidak dapat diukur kadar keimanan seseorang karena berada dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, yang dapat mengetahui isi hati seseorang. Ini bersifat abstrak, tidak dapat diukur. Kemudian sifat yang kedua, bersifat fluktuatif. Artinya naik turun, bertambah dan berkurang. Bertambah karena melaksanakan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Sifat yang kedua, naik turun, tambah berkurang. Gitu. Kemudian sifat yang ketiga mempunyai tingkatan. Artinya tingkat dan kadar keimanan dalam hati orang beriman itu berbeda-beda dan tidak sama. Ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah imannya itu. Ini ada 3 sifat iman.
Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan hakikat Islam. Kita bahas berkaitan dengan Islam. Pengertian Islam. Islam yaitu aslam yuslim Islam. Menurut bahasa itu tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan pemurnian. Kemudian Islam yang lainnya itu salam yang terbentuk dalam kata salam. Itu selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini Islam, pengertian dari Islam. Selanjutnya dalil yang berkaitan dengan Islam, yaitu dalil tentang agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Ini di surat Ali Imran ayat 19. Nah, bunyinya ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Selanjutnya, Islam dibentuk oleh 5 unsur yang dikenal dengan rukun Islam. Ada 5 unsur yang membentuk rukun Islam yang hendaknya setiap orang Islam itu dilaksanakan. Yang pertama ada syahadat, bersaksi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua, sholat, melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Yang ketiga, melaksanakan zakat, membayar zakat. Kemudian yang keempat, melaksanakan puasa yang wajib, puasa di bulan Ramadan. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah 5 pilar. Lalu apa indikatornya seorang disebut muslim? Nah, jadi indikatornya dapat dilihat dari bagaimana dia melaksanakan 5 perkara yang terangkum dalam rukun Islam itu. Nah, jika ia mengabaikan 5 perkara itu, tentu keislamannya kurang sempurna, walaupun ia menjalankan salah satunya dengan sempurna. Jadi harus kelima-limanya dilaksanakan. Inilah unsur Islam, yang dikenal dengan rukun Islam. Dari selanjutnya kita membahas hakikat ihsan. Apa itu ihsan? Akan kita bahas di materi ini. Pengertian ihsan. Pengertian ihsan yaitu isim masdar nama benda yang masih kata dasar. Ahsan yuhsin ihsan, yang artinya menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Secara istilah ihsan yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Ini mengandung arti bahwa orang yang berbuat baik, setiap perbuatannya yang nampak merupakan sikap jiwa
dan perilaku sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat. Jadi ihsan ini berbuat yang terbaik seolah-olah itu Allah tahu, seolah-olah dilihat sama Allah. Kita lihat gambar tersebut. Orang yang ihsan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Ini yang sudah mencapai ihsan seperti ini. Ketika berbuat, bertindak itu seolah-olah Allah itu selalu mengawasi kita. Jadinya nanti akan selalu hati-hati ketika bertindak, berbicara. Itulah yang sudah mencapai ihsan. Imam Nawawi dalam menjelaskan definisi ihsan tersebut menuturkan bahwa bila seseorang di dalam ibadahnya mampu melihat secara nyata Tuhannya, maka sebisa mungkin ia tidak akan meninggalkan sedikit pun sikap khusyuk dan khudu atau merendah diri di dalam ibadahnya tersebut. Ini yang disampaikan Imam Nawawi. Selanjutnya, pembagian ihsan. Ihsan dibagi. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah. Itu orang yang berihsan dalam ibadah akan menampilkan sebaik mungkin karena ia merasa sedang berhadapan langsung dengan Tuhan yang disembahnya. Ia gunakan pakaian terbaiknya dengan wangian, rambut disisir rapi, tanpa ada kotoran yang menempel di badannya dan sebagainya. Ini ketika ihsan dalam beribadah, menampilkan yang terbaik dalam ibadahnya. Kemudian ihsan kepada semua pemberian Allah. Dengan berihsan seorang yang mengendarai motor misalnya, tak akan pernah ugal-ugalan karena ia merasa malu sedang dilihat oleh Allah. Seorang yang pedagang tidak akan curang karena merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Seorang pegawai yang tidak curang dan korup karena ia sadar sebagai hamba Allah tidak luput dari pengawasan Allah. Ini pembagian ihsan. Selanjutnya materi yang kita bahas berkaitan dengan hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ada keterkaitan apa antara iman, Islam, dan ihsan? Kita lihat gambar ini, ada gambar rumah. Inilah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ya, atapnya ini sebagai ihsan atau seperti ihsannya, bangunannya itu seperti Islam, dan pondasinya seperti iman. Artinya kita lihat di awal dulu itu iman sebagai pondasi yang paling kuat yang nanti bisa menegakkan. Itulah iman. Kemudian di atasnya dibangunlah suatu bangunan. Itulah Islam sebagai tempat tinggalnya. Nah, pelaksanaannya. Kemudian atap untuk menyempurnakan menjadi lebih baik. Itulah ihsannya. Inilah hubungannya ketiga tersebut. Iman sebagai pondasi, Islam sebagai bangunan, kemudian ihsan sebagai atapnya yang artinya menyempurnakan suatu bangunan ini. Itulah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hakikat iman, Islam, dan ihsan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.